Shalom buat kita seluruhnya, jemaat GBKP Denpasar. Pada hari ini, hari Minggu, kita akan memulai renungan kita, khotbah kita. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Walaupun pada saat ini Bapa, kami tidak bersekutu berkumpul di dalam gedung gereja yang kami miliki, tapi kami yakin dan percaya Bapa, dimanapun kami berada saat ini, bersama-sama bersekutu menyembah Engkau Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hati kami kerinduan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang tidak sempurna ini, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada sekarang ini. Kami yakin dan percaya Bapa, cara ini tidak akan mengurangi kesucian akan ibadah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, saya akan membacakan Mazmur 69 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37 sebagai bahan renungan kita hari ini. Demikian bunyinya. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah beratnya beban hidup dunia, khususnya sekarang ini kita tahu bersama bagaimana tekanan ekonomi yang berat, kekhawatiran akan keselamatan kita karena pandemi virus COVID-19 ini. Ya. Sehingga seringkali kita menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Apa yang membedakan kita dari orang yang tidak percaya pada Kristus? Apa yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya pada Kristus? Saya akan bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 14 kepada kita sekalian. Demikian bunyinya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Salah satu pembedanya adalah roh Allah ada pada kita. Salah satu pembeda kita orang percaya adalah bahwa roh Allah ada pada kita. Kata berbahagia di dalam 1 Petrus ini tadi bukan berarti kita senang menderita. Kata berbahagia ini bukan berarti kita senang di atas penderitaan orang lain juga. Tapi kata berbahagia ini dari kata makarioi yang artinya diberkatilah kamu. Kebahagiaan kita sebagai orang percaya, kita menderita, namun itu karena kita diberkati oleh Tuhan. Ada dua penderitaan yang disebutkan dalam surat 1 Petrus 4 ayat 12-19 yang menjadi bahan pembacaan kita. Bagian yang pertama yang masing-masing tadi telah mungkin kita bacakan bersama keluarga kita, yaitu penderitaan yang adalah hukuman karena dosa, dan yang kedua yaitu penderitaan karena ikut Tuhan. Dua hal yang sangat berbeda tentang penderitaan. Dan pemazmur yang kita bacakan tadi merupakan golongan yang menderita karena ketaatan terhadap Tuhan, yang menderita karena cintanya terhadap rumah Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa di hadapan musuhnya dia yakin dia benar, namun di hadapan Allah
ia senantiasa mengakui kebodohannya dan kesalahannya dan kekurangannya sebagai manusia. Itu tercatat di ayat yang ke-6. Karena itu dari bagian dari ayat 30 sampai 37 tadi, kami membaginya menjadi dua hal yang mungkin bisa menjadi renungan kita. Yang pertama yaitu ayat 30 sampai 33 itu merupakan pengakuan iman pemazmur. Yang ayat 34 sampai yang ke-37 merupakan percaya, pemazmur percaya pada karya Tuhan yang akan memulihkan hidupnya. Dalam kesesakan senantiasa mengakukan iman, itu yang dilakukan pemazmur. Dalam kesesakan senantiasa mengakukan iman. Mengapa kita mengakukan iman dalam kesesakan kita? Karena itu merupakan pertahanan kita. Itu benteng kita menghadapi penderitaan hidup. Tekanan yang tak berkesudahan, kita bertahan, kita mempunyai benteng yang teguh, yaitu pengakuan iman kita. Dengan kata lain, pergumulan hidup tidak mampu menggeser arah pengakuan iman kita. Penderitaan itu tidak mampu membelokkan kita dari Tuhan yang kita sembah. Ya, karena Tuhanlah penolong dan benteng hidup kita. Mari kita belajar dari Ayub. Cuma yang kasih Tuhan sekalian. Kita belajar dari Ayub. Ketika dia ditimpa pergumulan beruntun, yang mungkin kita sebagai manusia biasa tidak akan sanggup menghadapi kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, mendapatkan penyakit dalam tubuhnya. Bahkan kemudian dia juga ditinggalkan istrinya. Namun apa respon Ayub terhadap penderitaannya? Ayub 1 ayat 20 menuliskan demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Respon Ayub, ya, respon Ayub. Dia merespon derita dengan pujian dan penyembahan, bukan amarah dan keluh kesah. Bukan amarah dan keluh kesah. Itu yang menjadi respon Ayub. Apakah kita sanggup melakukan demikian di tengah penderitaan kita sekarang ini? Namun Alkitab sudah memberi kita teladan. Jemaat Tuhan, karena di tangan Tuhan, di dalam pandangan Allah, derita bisa diubah menjadi berkat dan kesempatan. Derita menjadi berkat dan kesempatan itu di tangan Allah. Karena itu senantiasa memuji dan menyembah Dia. Karena itu kita wajib percaya pada kuasa pemulihan Tuhan. Bagian 34 sampai 37. Bahwa kita diharapkan dan diwajibkan percaya pada kuasa pemulihan Tuhan. Jika Tuhan sanggup memulihkan kota Sion, membangun kota-kota Yehuda, pemulihan yang luar biasa. Jika Tuhan sanggup melakukan itu, tentu Tuhan juga sanggup memulihkan hidup saya, hidup saudara-saudara sekalian, hidup semua orang percaya. Pemulihan. Dan setiap orang yang menerima karya pemulihan, satu hal yang harus kita lakukan bersama-sama, yaitu mengucap syukur. Pemulihan yang kita terima direspon dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan apa kita mengucap syukur? Dan dengan apa kita mengucap syukur? Dengan segenap hidup, dengan segala yang kita miliki. Tidak ada bagian hidup kita yang tidak kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara itulah kita mengucap syukur. Susah? Ya, susah. Tapi kita dimampukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini sungguh menjadi persoalan yang tidak habis pikir. Setiap hari handphone kita, semua grup yang kita miliki di WA kita, mungkin selalu ada berita-berita tentang COVID-19 ini. Cara penanganannya, berita berapa korbannya, berapa yang sudah tertular,
apa penanganan pemerintah, apa yang harus kita lakukan, sampai kita bingung cara yang mana yang dipercaya, yang mana yang harus kita ikuti, sampai kita bingung tentang hal itu. Saking banyaknya informasi yang kita terima. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, janganlah kita saling menyalahkan. Jangan kita saling menyalahkan. Kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan gereja, kita menyalahkan sesama kita menyalahkan orang-orang yang yang pertama menderita virus ini. Janganlah kita saling menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan pandemi ini, itu yang harus kita lakukan. Salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu stay at home. Berdiamlah di dalam rumah. Kurangi aktivitas di dalam kerumunan orang-orang banyak. Ini bukan karena kita rasa takut kita terhadap penyakit ini, tapi apa yang kita lakukan untuk membantu pemerintah, membantu memotong penyebaran penyakit ini, itu adalah rasa takut dan hormat kita terhadap Tuhan. Kembali lagi, itu adalah kontribusi kita yang memperlihatkan rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan, bukan rasa takut kita terhadap penyakit ini. Saya ingin berbagi tentang pengalaman hidup Martin Luther, salah satu reformator yang luar biasa di Jerman. Mungkin nanti jemaat sekalian bisa searching tentang penyakit wabah hitam yang terjadi di daerah Eropa pada tahun 1300-an, 1400-an, yang membunuh 2/3 penghuni Eropa pada zamannya. Apa yang menjadi tulisan Martin Luther pada saat itu? Dia menuliskan kata-kata bijak seperti ini: saya memohon belas kasihan Tuhan untuk melindungi kita. Kemudian saya akan bertindak mengasapi, membantu, membersihkan udara, memberikan obat-obatan, dan juga meminumnya. Saya akan menghindari tempat-tempat dan orang-orang di mana keberadaan saya tidak diperlukan, agar tidak terkontaminasi dan tidak mencemari orang lain juga, sehingga menyebabkan kematian mereka sebagai akibat dari kelalaian saya. Jika Tuhan ingin mengambil saya saat ini, Dia pasti akan menemukan saya sedang melakukan apa yang Dia harapkan, sehingga saya tidak bertanggung jawab atas kematian saya sendiri atau kematian orang lain. Namun, jika tetangga saya membutuhkan saya tidak akan menghindar tempat atau orang itu, tapi akan pergi dengan hati yang tulus untuk membantunya. Apa yang ingin saya sampaikan dari tulisan Martin Luther ketika daratan Eropa, bahkan Martin Luther sendiri harus mendampingi orang-orang jemaat yang terkena wabah hitam pada zaman itu. Saya ingin menekankan bahwa inilah iman yang takut akan Tuhan, tidak mencobai Allah. Iman yang takut akan Tuhan, dia akan berdoa, dia akan melakukan apa yang mampu dia lakukan untuk menghindarkan dirinya dan orang-orang yang dia kasihi dari wabah penyakit. Kemudian jika tetangganya membutuhkannya, dia akan membantunya. Nah, inilah saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, yang kita lakukan sekarang ini adalah kita mempraktekkan iman yang takut akan Tuhan dan iman yang tidak mencobai Allah. Dengan itu, aku, saudara-saudara sekalian, kita sedang memberitakan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan. Engkau telah layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau yang menyempurnakannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami terima tidak sia-sia,
namun dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dengan tetap memuji dan menyembah Engkau. Ini doa kami Bapa, kiranya firman-Mu dapat hidup dalam hati dan kehidupan kami, anak-anak-Mu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.